Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah menjawab, berarti kalimat tanya yang digunakan adalah do you, yang ini ya berarti ya, kalimat tanya. Karena ini adalah kalimat tanya. Kalimat tanya yang paling mudah dikenali adalah ketika kita melihat ada tanda tanya di sini. Berarti artinya itu kalimat tanya, gitu ya. Do you, apakah kamu agree, setuju? Apakah kamu setuju bahwa pertandingan sepak bola ini menarik, gitu ya? Jawabannya yes, ya. Apa tuh jawabannya kira-kira? I berarti jawabannya agree, saya setuju. I agree with you, saya setuju denganmu, gitu ya. Ya, saya setuju denganmu. Nah, berarti sudah kejawab satu pertanyaan yang aktivitas bermain bola ini satu, gitu ya. Kita lihat yang aktivitas kedua. Ini lihat gambarnya sedang apa? Ini dalam bahasa Inggris adalah boxing. Apa boxing? Tambahkan kosakatanya boxing. Boxing. Boxing itu tinju ya. Tinju. Ya, pertanyaannya, do you agree, apakah kamu setuju that, bahwa the boxing match, pertandingan tinju itu is interesting, menyenangkan. Titik-titik no. Kalau tadi jawabannya yes, sekarang no. Ya, no, tidak, I. Kira-kira apa jawabannya? Kalau ini kan ya, saya setuju denganmu, berarti kalau ini apa berarti? Tidak, saya tidak setuju denganmu. Tidak setuju apa sini, ada nggak? Nih, ada nih. Saya tidak setuju. Berarti jawabannya I don't, gitu ya. I don't agree. Ini udah ada nih agree ya. Apa hapus lagi deh. Supaya nanti kalian membacanya tidak susah gitu ya. Ulangi lagi. I don't, gitu ya. I don't agree with you. Tidak, saya tidak setuju denganmu. Dua tuh jawaban. Sudah keisi ya. Ketika ada seseorang menanyakan sesuatu berupa aktivitas atau hobi, bisa dijawab dengan do you, atau menanyakan dengan do you, dijawabin dengan I agree atau I like, gitu ya. Itu hanya pertanyaan umum saja. Kemudian kita lihat yang gambar terakhir ketiga. Ada pertanyaan lagi. Do you, apakah kamu agree, setuju that Hayom Rumbaka? Apakah kamu setuju, that itu bahwa ya, that itu bahwa Hayom Rumbaka is best badminton. Is best badminton adalah best badminton player, adalah pemain badminton terbaik in Indonesia, di Indonesia, gitu ya. Apakah kamu setuju bahwa Hayom Rumbaka adalah pemain, player itu pemain ya, player pemain, play bermain, player bermain. Ulangi lagi ya, play bermain, player pemain, gitu ya. Apakah kamu setuju bahwa Hayom Rumbaka adalah pemain badminton terbaik di Indonesia, gitu ya. Nah, ini udah ada jawabannya nih, titik-titik. I don't agree with you. Berarti apa? Lihat yang gambar nomor 2, yang B. Berarti apa jawabannya? No ya. Udah ada tuh. No. No. Koma. I don't agree with you. Karena tidak setuju. Tidak. Kalau setuju, ya. Berarti yes, gitu ya berarti. Tidak, saya tidak setuju. No, I don't agree with you, denganmu. Gitu ya. Kita lanjutkan. Bapak kira kalian sudah cukup paham ya untuk menanyakan suatu hobi atau menjawab suatu pertanyaan. Kalau yang ini berupa pertanyaan tentang hobi atau menjawab tentang hobi, begitu ya.
Bisa do you atau what do you do, how do you gitu ya. Dengan jawaban boleh I like atau I agree. Misalkan tidak, I don't agree gitu ya. Kita lihat, nah ini adalah beberapa pertanyaan atau cara bertanya gitu ya mengenai hobi. Ada ini ada do you gitu ya. Tadi yang tadi do you. Nah, do you have any hobbies? Apakah kamu have memiliki ya? Have memiliki. Do you have any hobbies? Apakah kamu memiliki beberapa hobi? Gitu ya. Ada lagi nih yang what. Nah, what are your hobbies? What are your hobbies? Apakah kamu gitu ya? Apakah hobimu gitu ya? What are your hobbies? Apakah hobimu? Ada lagi pertanyaan yang lain. What is your hobby? Apa hobimu? Kalau ini apa hobimu? Kalau ini sama apa hobimu? Kalau yang kedua ini menanyakan hobi lebih dari satu. What are your hobbies? Nah, berarti ini menanyakan hobi kepada seseorang tetapi lebih dari satu gitu ya. Kalau ini what are your hobby? Ini menanyakan hobi kepada seseorang tetapi hanya satu hobi saja. What are your hobby? Apakah hobimu atau apa hobimu begitu ya. Kemudian kita lanjut lagi nih ada. Nah, what do you do? Nah, ini nih what do you do? Apakah kamu sama artinya nih. Ini ya. What do you do? Apakah atau apa yang kamu lakukan? What do you apa yang kamu lakukan for fun? Fun apa? Menyenangkan ya. Apa yang kamu lakukan untuk bersenang-senang? Fun itu boleh menyenangkan, boleh bersenang-senang. Artinya sama ya, menyenangkan, bersenang-senang sama ya. Apakah atau apa yang kamu lakukan untuk bersenang-senang? Ini berarti menanyakan aktivitas kepada seseorang. Aktivitas berarti berhubungan dengan hobi begitu ya. What do you do for fun? Apa yang kamu lakukan untuk bersenang-senang gitu ya. Misalkan dijawab dengan I like flying football. Saya suka bermain bola for fun untuk bersenang-senang gitu ya. Kemudian yang terakhir nih ada how do you spend your leisure time? Apa yang kamu atau bagaimana kamu, ini Anda atau kamu ya, bagaimana kamu, bagaimana kamu spend, menghabiskan your leisure time. Leisure time itu waktu luang. Bagaimana kamu menghabiskan waktu luangmu gitu ya. Ini sama kan bertanya ya, bagaimana kamu menghabiskan waktu luangmu, misalkan dengan bermain bersama teman, atau misalkan dengan berenang gitu ya, menghabiskan waktu luang. Nah, ini adalah beberapa contoh lain dalam kalimat bertanya atau cara bertanya gitu ya. Ada do you, ada what do you do, ada how do you begitu ya. Sampai sini paham ya? Kalau misalkan belum paham, nanti silahkan ditanyakan lagi, boleh di grupnya, atau misalkan di pertemuan yang selanjutnya ditanyakan lagi ke Bapak ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh beberapa hobi. Selain tadi apa yang digambar? Contoh beberapa hobi. Ada bermain bola ya, bermain bola, ada lagi tinju, ada lagi badminton. Kita lihat contoh lain. Nah, ini. Kira-kira apa ini? Jelas ya? Ini berarti aktivitasnya sedang bersepeda. Berarti hobinya adalah bersepeda. Lihat contoh kalimatnya. Ridho like cycling. Cycling apa cycling? Cycling berarti bersepeda ya. Cycle, sepeda, cycling, bersepeda gitu ya. Ridho like suka cycling, bersepeda. Ridho suka bersepeda gitu ya. He need a bicycle. Nah, cycling, cycle, bicycle, sepeda, cycling, bicycle,
sepeda, cycling, bersepeda. Hampir belibet Bapak ya. Bicycle, sepeda, cycling. Bicycle, sepeda, bicycling. Cycle, bersepeda, bicycling. Sepeda, gitu ya. Bapak ulang-ulang lagi sampai kalian nanti tidak tidak bingung dengan kata-katanya. Bicycle dan cycling, gitu ya. Berarti tadi tambahkan lagi ya yang kosakatanya, kosakata tadi yang kosakata. Boleh tambahkan lagi. Kosakata yang tadi sampai berapa tuh? Lanjutkan di bawahnya ya, Bapak lupa lagi. Lanjutkan berarti cycling, cycling. Cycling apa tadi? Nah, ini bersepeda, terus ya bersepeda. Ada lagi bicycle. Bicycle, begitu ya. Adalah alatnya sepeda. He tahu ya he. Kalau misalkan lupa lagi boleh tulis lagi. He artinya dia. Ini sepeda. Sepeda gitu ya. Dia need apa need? Apa need? Tahu ya need? Need itu butuh. Kata kerja ya. Need itu butuh. Dia butuh atau membutuhkan, tambahkan imbuhan mem. Dia membutuhkan bicycle, sebuah sepeda. Nah, dia membutuhkan sama aja ya. Membutuhkan, memerlukan, itu sama saja. Need dalam bahasa Inggris. Dia membutuhkan, dia memerlukan sepeda. Kita lihat aktivitas yang kedua atau contoh hobi yang kedua. Lihat apa gambarnya? Seseorang sedang bermain badminton. Kita lihat contoh katanya. Nah ini. Rahma likes playing badminton. Rahma likes, suka playing. Tadi apa playing? Ada play, ada playing, ada player ya. Play, bermain. Playing, sedang bermain atau aktivitasnya bermain. Player, pemain. Begitu ya. Rahma suka playing, bermain. Ini badminton. Rahma suka bermain badminton. Atau dalam bahasa Indonesianya bulu tangkis gitu ya. Boleh badminton, boleh bulu tangkis gitu ya. Kemudian contoh kalimat selanjutnya. She need. She. Apa she? Kalau tadi he, sekarang she. Apa kira-kira terjemahannya? Sama ya, dia. She, dia perempuan. He, dia laki-laki. Begitu ya perbedaannya. Kalau he untuk dia laki-laki. Kalau she untuk dia perempuan. Terjemahannya sama, she dan he, dia. Perbedaannya he untuk laki-laki, she untuk perempuan. Dia perempuan, dia laki-laki, begitu ya. She need a racket. Dia membutuhkan atau dia memerlukan raket, begitu ya. Paham ya? Kita lanjutkan ke gambar ketiga. Nah ini. Kira-kira apa nih, gambar apa? Sudah pasti ya, seseorang sedang berenang. Kita lihat contoh kalimatnya. Akira like swimming. Akira like suka swimming. Berenang gitu ya. She need swimsuit. She need swimsuit. She need swimsuit. Swimsuit apa? Kalau misalkan tidak tahu, boleh tulis di kosakatanya atau yang ada kamus bahasa Inggris ya, yang tadi Pak bilang. Silahkan dilihat swimsuit. Apa tuh swimsuit? Apa kira-kira swimsuit? Swimsuit adalah baju renang ya. Terus kan di sini baju renang. Sini ya Bapak di bawah ya. Kan ke sana nggak cukup, Bapak tulis
terjemahnya di bawah. Baju renang gitu ya. Swimsuit baju renang. Nah, ini adalah beberapa contoh hobi tadi selain yang bermain bola, tinju, badminton, apalagi ada bersepeda, ya yang ini bersepeda, ada yang bersepeda, terus ada badminton lagi. Kemudian terakhir adalah berenang. Banyak ya aktivitas seperti membaca buku, itu hobi, aktivitas hobi. Apalagi misalkan bermain baseball itu ya, itu sama hobi, kegiatan bermanfaat, kemudian menjadi sebuah hobi begitu ya. Sampai sini paham ya? Kalau sudah paham, silahkan buka LKS halaman 4. Silakan buka LKS halaman 4. Nah, di sana ada tas 2 atau tugas kedua. Kalau di Bapak ini tugas pertama ya. Nah, di sana ada gambar. Ini gambar aktivitas atau hobi. Ini ada beberapa hobi atau aktivitas yang menjadi sebuah hobi. Nah, nanti kalian isi. Ini yang ini titik-titik ini ya. Yang titik-titik ini kalian isi sesuai dengan aktivitasnya, sesuai dengan gambarnya. Nah, kira-kira sedang apa nih? Berarti itu jawabannya ya. Nah, lihat contoh pertama. Lihat yang tugas pertama yang ini nih ya. My hobby is... Nah, kira-kira ini gambar apa? Nah, aktivitas ini adalah jawabannya untuk di sini ya. Paham ya? Kalau belum paham, Bapak contohkan satu ya. Berarti nanti kalian silakan dijawab dari nomor 2 sampai nomor 5 begitu ya. My hobby is playing. Hobi saya adalah bermain. Apa ini? Football ya, bermain sepak bola dalam bahasa Inggris, football. Begitu ya isinya. Playing football. Nah, begitu. Nah, untuk yang nomor 2 sampai nomor 5 silahkan isi sendiri ya. Mudah, karena sudah ada gambarnya, sesuai dengan gambarnya, kalian cari bahasa Inggrisnya, misalkan ini apa nih? Apa? Basket, apa bahasa Inggrisnya? Nanti tulis di sini ya. Kemudian yang ini, yang nomor 5, yang nomor 3 juga sama, nanti ya diisi. Ini mudah. Setelah itu, masih halaman 4 di LKS-nya, coba perhatikan ya di LKS-nya masih halaman 4. Ini paling bawah. Nah, ini. Tas 2 atau tugas 2. Ini sama. Kalian isi yang titik-titik ini. Ini diisi ya. Nah, titik-titik ini diisi. Ini adalah kalimat tanya dan kalimat jawab yang tadi Bapak bahas sebelumnya ya. Kalimat tanya dan kalimat jawab. Apa aja? Tadi ada do you, how do you, what do you do, apalagi I agree itu ya. Berarti ini jawabannya tidak jauh dari yang itu. Nah, yang titik-titik ini tidak jauh jawabannya dengan yang tadi. Yang awal tadi Bapak bahas sebelumnya ya. Ada do you, what do you, how do you do, apalagi I agree, I don't agree itu ya. Jawabannya pasti di antara itu. Kemudian yang terakhir, buka halaman berapa nih? Buka halaman 6 ya. Buka halaman 6. Halaman 6 sama. Nah, ini. Ini adalah karir atau perjalanan hidup seorang yang bernama Taufik Hidayat. Nah, ini adalah perjalanan hidupnya sampai sini ya. Nah, tugas kalian di buku bahasa Inggrisnya tulis terjemahannya.
Bahasa Inggrisnya ada di LKS halaman 6 yang ini ya. Yang ini nih, yang ini. Nah, sedangkan di buku bahasa Inggrisnya kalian tulis terjemahan yang ini. Yang dari Taufik Hidayat sampai Winner ini ya. Tulis terjemahannya. Jangan lupa tulis kosakatanya. Cari kosakata yang belum kalian ketahui terjemahannya ya. Misalkan apa nih? West. Misalkan apa lagi? Player. Tadi udah tahu ya player apa. Silakan tambahkan lagi. Apa namanya kosakatanya? Apalagi? Champion. Ini champion. Apalagi? Banyak ya. He trained. Apalagi under gitu ya. Nah, nanti kalian tulis, berarti sebelum diterjemahkan, nih, sebelum diterjemahkan dalam buku dalam buku bahasa Inggrisnya, boleh yang tadi dilanjutkan kosakata yang tadi, kosakata gitu ya, kosakata yang tadi, ini Bapak nulisnya agak lama, kosakata lanjutkan tadi sampai berapa, lanjutkan, misalkan apa nih? Misalkan West, tulis West gitu ya. West, player, champion, apalagi world nih. Former, apalagi banyak ya di sini. Singles, man gitu ya. Atau begini saja. Bapak akan kasih sedikit kosakatanya ya. Untuk yang terjemahannya ini halaman 6 ini, Bapak coba kasih kosakatanya. Nah, ini kosakatanya. Silakan ditulis. Kalau misalkan yang belum ada di sini, ini kan sampai 14 ya. Misalkan tambahkan lagi 15. Ada yang belum Bapak tulis di sini, silakan tambahkan. Kira-kira apa nih yang belum Bapak kasih di sini? Apa ya? Ini misalkan both, nggak ada kan di sini ya both. Nah, tambahkan berarti both. Nah, apa tuh both? Nanti diterjemahkan untuk kosakatanya both apa artinya gitu ya. Setelah dirasa cukup kosakatanya, nah baru terjemahkan. Gitu ya. Dirasa kosakatanya sudah cukup, nanti boleh langsung diterjemahkan yang ini. Begitu ya. Di buku bahasa Inggrisnya. Paham ya sampai sini ya? Bapak kira paham ya? Kemudian terakhir nih ya. Berarti tugasnya ada 3, ada 4 berarti ya. 3 tugas di buku LKS. Ya. 1 tugas menerjemahkan di buku bahasa Inggris beserta kosakatanya ya, begitu ya. 3 itu 1 yang tadi tugas 1, tugas 2 dan tugas ini tugas 3 yang ini nih, tas ini. Ini sama dijawab juga ya. Ini cukup dijawab di LKS-nya. Ya. Cukup dijawab LKS-nya di sini nih. When did Taufik Hidayat born? Di sini ada gak born? Nah, tambahkan berarti ya, 16 born. Apa tuh born? Born. Born itu lahir. Itu ya. When itu kapan? Kapan Taufik Hidayat lahir, begitu ya. Nah, jawabannya langsung di LKS di sini. Langsung dijawab di sini. Kemudian yang kedua sama where, apa where? Where di mana? Titik-titik. Jawabannya apa? What apa? Gitu ya. Terakhir, nomor 4 ya. When, sama nih when. Kapan? Taufik Hidayat win. Win apa win? Win sama dengan won. Win won sama win won. Memenangkan. Win won memenangkan. Memenangkan. The men single competition in badminton gitu ya. Yang terakhir who, siapa? Rival satu-satunya dari Taufik Hidayat gitu ya. Siapa rival di badminton satu-satunya? Siapa rival satu-satunya Taufik Hidayat di badminton gitu ya. Ini jawabannya ada nah, ada di sini. Silakan cari. Ada ya jawabannya. Itu ya. Berarti tugasnya ada 4. 1, 2, 3 itu tugas langsung di LKS-nya ya. Langsung jawab di sini.
Kemudian yang di buku bahasa Inggrisnya tulis kosakata, jangan lupa ya, tulis kosakata dan menerjemahkan yang ini, begitu ya. Paham ya sampai sana ya? Kalau sudah paham, Bapak kira cukupkan ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini seharusnya minggu kemarin kita ada pertemuan karena Bapak ada halangan, Bapak tunda ya. Akhirnya minggu ini kita langsung ada pertemuan, jadi tugas langsung banyak begitu ya. Seharusnya memang ada pertemuan untuk minggu ini juga ada pertemuan karena mungkin kendala tempat begitu ya. Seharusnya itu di rumah Pak Una itu kemarin, karena Pak Una tidak bisa karena ada halangan. Jadi ya seperti ini, kita sistemnya daring, menggunakan media seperti ini dan nanti menggunakan WA group ya. Kalau misalkan ada yang belum paham, silakan tanya ke Bapak, boleh langsung ke Bapak chat pribadi atau misalkan boleh juga nanti ditanya di grup. Nanti Bapak coba dijawab ya. Begitu ya. Bapak kira cukup kan? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.